Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan keutamaan atau tentang kitab Jami'us Sholawat yang mungkin buat para pemburu ilmu hikmah ini bisa jadi acuan atau jadi modal untuk bahan belajar. Kitab Jami'us Sholawat ini diterbitkan oleh Al-Miftah Surabaya. Adapun isi dari kandungan kitab Jami'us Sholawat ini adalah tentang sholawat beserta keutamaannya dengan terjemahan atau lugot Sunda lugot Jawa, bahasa Jawa Keraton. Untuk awal di sini mungkin saya akan menjelaskan atau membacakan keutamaan dari sholawat Fatih ya. Mungkin udah familiar ya, untuk sholawat Fatih ini sudah banyak yang tahu. Nah, untuk itu mari kita cari tahu lebih dalam lagi tentang keutamaan dari sholawat Fatih yang dijelaskan atau akan dijelaskan yang bisa kita ambil dari kitab Jami'us Sholawat ini. Untuk bacaannya akan saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu lafaz atau bunyi bacaan dari sholawat Fatih. Kemudian di sini tertulis hasiat ya. Hasiat yang pertama di sini tertulis kangge ngicalaken kesumpekan ipun manah lan sanes-sanes ipun. Jadi untuk khasiatnya sih menghilangkan kesumpekan hati dan sejenisnya. Nah, dipun waos miroro atau wangsal wangsu tinampak wilangan. Jadi dibaca terus menerus tanpa bilangan. Kemudian di sini untuk yang keduanya dijelaskan sinten tiang ipun ingkang mau sholawat Fatih saumur sepindo mangka tiang kelawahu mboten melebet neraka. Jadi jika kita membaca sholawat Fatih sekali seumur hidup, maka akan dijauhkan dari masuk neraka atau diharamkan masuk neraka. Untuk yang ketiga, sinten tiang ipun purun waos sholawat Fatih kaping sepindah ganjaranipun sami kalayan mahos kaping 1000 wakil 600.000. Jadi ganjarannya itu sama dengan membaca 600.000 sholawat. Kemudian yang keempat, sinten tiang ipun ingkang melanggengkan mahos sholawat Fatih zaman sekawan doso dinten, mangka Allah Ta'ala paring pangapura sedaya dosa nipun ingkang alit-alitipun wiridaken ba'da salat maktubah kaping 11 ambalan. Jadi untuk yang keempat ini dijelaskan yang melanggengkan membaca sholawat selama 40 hari maka akan diampuni dari seluruh dosa-dosa yang kecil dengan cara
dibaca setelah sholat sunat maktubah 11 kali atau 11 kali bacaan sholawat fatih. Kemudian untuk yang kelima, sinten tiang ipun kepengen nyimpi pinanggih kalayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maha sholawat fatih kaping setunggal ewu wonten ing dinten Kamis utawi wonten ing malam Jumat ipun utawi malam Isnin, insyaallah menawi panjenengan sampun ngelampahi dipun paringi saged ngimpi pinanggih kalayan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita ingin mimpi bertemu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita bisa membaca sholawat fatih ini 1000 kali ulangan pada malam Kamis atau malam Jumat atau malam Senin. Nah, maka insya Allah akan bisa bermimpi bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun caranya dan caranya pun melampaui kedos mekati. Jadi adapun caranya adalah sebagai berikut. Caranya di sini sholat hajat sekawan rokaat, saban-saban kali rokaat salam. Jadi sholat hajat 4 rokaat, setiap 2 rokaat salam, lajeng ngelampahi sholat hajat malih kali rokaat. Jadi setelah salam 2 rokaat, 2 rokaat lagi sholat, jadi 4 rokaat dengan 2 kali salam. Wonden wa hosan ipun surat sabada fatihah rokaat ula ba'da fatihah maha suratul qadri al-qadr, yaitu inna anjalnahu fi lailatul qadr. Jadi untuk rokaat pertama setelah surat fatihah membaca surat al-qadr atau inna anjalnahu fi lailatul qadr. Rokaat sani ba'da fatihah maha surat al-zalzalah atau iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi untuk rokaat kedua setelah suratul fatihah membaca surat al-zalzalah atau iza zulzilatil ardu zilzalaha. Salat hajat ingkang nomor kalih surat ingkang dipun wahos ba'danipun fatihah inggih punika rokaat ula ba'da fatihah maha surat fatihah maha surat al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Jadi setelah 2 rokaat tadi salam, kemudian kita bangun lagi sholat yang untuk rokaat yang ketiga setelah suratul fatihah membaca surat al-kafirun atau qul ya ayyuhal kafirun. Rokaat sani ba'da fatihah maha surat mu'awwajitain. Jadi untuk rokaat keempatnya setelah suratul fatihah membaca surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yaitu untuk sholat hajat ketika kita ingin mengamalkan atau membaca sholawat fatih 1000 kali dengan harapan bisa bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam mimpi kita. Kemudian nomor 6, menawi panjenengan anggadahi kesulitan punampa kemauan misal ipun kados anggadahi utang ingkang dereng saged ambayar, bojo ingkang rewel dipun nasihati dening kakung ipun, bocah perawan ingkang sampun ageng dereng wonten ingkang tangkelataken lan sanes-sanesipun. Jadi
di sini dijelaskan jika kita mempunyai kesulitan dalam kemauan atau keperluan, misalkan punya utang belum terbayar, atau istri rewel, susah dinasehati, atau anak perawan yang susah jodohnya, dan lain-lain, itu bisa dengan cara membaca sholawat. Adapun di sini dijelaskan caranipun saban nisful lail dipun wahos kaping 100 jaman kaping sekawan doso dinten, insyaallah sedaya kesulitan wahubada sukses. Jadi caranya setiap malam nisfu membaca sholawat fatih ini sebanyak 100 kali. Jadi sekawan doso itu selama 40 hari. Jadi dalam mengamalkannya itu 40 hari ya, setiap harinya 100 kali. Itu dimulai dari nisful lail, jadi malaman nisfu ya. Kemudian yang ketujuh, dipun paringi jembar rezekinipun selamat keluarganipun lan ugi dipun paringi sobar manahipun, dipun wiridaken saban ba'da subuh kaping 21, insyaallah menawi panjenengan dawamaken enggenipun mahos hasil punampa ingkang dodos hajatipun. Jadi yang ketujuh ini akan mendapatkan kemudahan atau dimudahkan untuk memperbanyak rezeki, akan dibanyak rezekinya itu akan mudah dan banyak, terus keluarganya akan selamat, terus akan diberikan kesabaran hati jika melanggengkan membaca sholawat fatih ini setelah atau selepas sholat subuh sebanyak 21 kali. Insya Allah jika kita mendawamkannya membaca sholawat fatih ini akan hasil daripada hajat-hajat kita. Kemudian di sini kangge panyuwunan, jadi untuk permohonan di sini. Jadi kita punya hajat tertentu, hajat yang penting, kita bisa melakukan amalan berikut, yaitu siam tinggang dinten, jadi puasa 3 hari. Nalika siam saban dalu tawasul hadiah. Jadi selama puasa ini setiap malamnya itu bertawasul hadiah Fatihah datang Kangjeng Nabi, jadi Fatihah kepada Kangjeng Nabi sedaya para nabi lan rasul, jadi seluruh nabi dan rasul, ulama lan aulia, jadi ulama dan aulia, ahli kubur ingkang mukmin, jadi ahli kubur seluruh mukmin, salajeng sholawat hajat kalih rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, ba'da salam mahos la ilaha illallah. Jadi selepas salam langsung membaca atau mewiridkan lafaz la ilaha illallah sebanyak 200 kali. Salajeng sholawat istikharah, kemudian sholat istikharah ba'da salam nuli sujud kalih maos tasbih boten ambekan sakuasane nuli nuwun punapa hajat itu. Jadi setelah salam kita sujud sambil membaca tasbih, jadi tanpa napas sekuatnya sambil mengharapkan
apa yang kita hajatkan. Demikian yang tertulis di sini keutamaan untuk sholawat fatih yang tertulis dalam kitab Jami'us Sholawat. Mudah-mudahan bisa membantu para sahabat semuanya dimanapun Anda berada untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam atau tata cara untuk mengamalkan sholawat, khususnya sholawat fatih seperti yang sudah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah dan kehilapan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.